Bahkan seekor anjing kecil duduk diam di bawah rindangnya pohon. Nafasnya tenang, matanya teduh, dan ekornya bergoyang pelan. Tak tahu menahu tentang perdebatan manusia tentang dirinya. Di satu tempat, ia disebut sahabat setia. Di tempat lain, ia dijauhi, dianggap najis. Tapi, kenapa bisa begitu? Hari ini kita akan menyelami pertanyaan yang sering membingungkan banyak orang. Mengapa dalam Islam anjing dianggap najis, sementara dalam Kristen tidak? Ini bukan sekadar soal hukum agama, tapi juga menyentuh tentang bagaimana manusia memandang makhluk ciptaan Tuhan. Dan betapa kadang perbedaan cara pandang bisa melahirkan jarak, bahkan pada makhluk yang tak bisa berbicara. Dalam ajaran Islam, anjing bukan sekadar binatang. Ia punya kedudukan yang sangat spesifik. Bukan karena ia dibenci. Bukan pula karena ia haram secara mutlak. Tapi karena hukum syariat melihat ada unsur yang harus dijaga, kebersihan dan kesucian. Ulama sepakat bahwa air liur anjing dianggap najis. Jika anjing menjilat wadah, maka Rasulullah bersabda dalam hadits syahih, "Bila anjing menjilat bejana salah satu dari kalian, maka hendaklah ia mencuci bejana itu 7 kali. Yang pertama dengan tanah." HR Muslim. Bayangkan betapa pentingnya menjaga kebersihan saat itu. Saat belum ada sabun, belum ada antiseptik. Tanah, itulah desinfektan alami. Tapi sebagai sistem hidup yang sangat memperhatikan kesucian jasmani dan rohani. Namun, ada yang salah kaprah. Banyak yang mengira Islam melarang memelihara anjing sepenuhnya. Padahal tidak. Anjing dibolehkan untuk keperluan berburu, penjagaan, atau penggembalaan. Dan yang mengejutkan, dalam kisah Ashabul Kahfi, anjing malah dimuliakan. Ia bahkan disebut dengan nama Kalbuhum, anjing mereka. Dibiarkan tidur di pintu gua sebagai penjaga. Tuhan menyebutnya dalam Al-Quran. Jadi, anjing bukan makhluk terlarang. Ia hanya punya batas. Punya hukum. Ada tempatnya dalam kerangka kesucian Islam. Lalu bagaimana dengan Kristen? Dalam tradisi Kristen, terutama Perjanjian Baru, anjing tidak dianggap najis. Tidak ada satu ayat pun yang secara eksplisit menyebut air liur anjing itu haram atau tidak. Boleh disentuh. Justru dalam banyak budaya Barat yang dipengaruhi kekristenan, anjing dianggap teman manusia. Sahabat di kala sepi. Penolong di kala buta. Teman bermain anak-anak. Penjaga rumah di malam hari. Namun jangan salah, dalam Perjanjian Lama pun, anjing kerap disebut dengan makna negatif, sebagai gambaran dari hal hina atau najis secara moral. Tapi itu metafora, bukan hukum fisik. Yesus sendiri tidak pernah menyebut anjing dengan penghinaan. Bahkan saat berdialog dengan perempuan Kanaan, ia menggunakan istilah anjing bukan untuk membuka pintu belas kasih. Benar Tuhan, tetapi anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Matius pukul 15:27. Dan Yesus memuji iman perempuan itu. Dalam ajaran Kristen, tidak ada hukum ritual tentang najis. Seperti dalam Islam, fokus utamanya adalah pada hati, bukan hanya kebersihan fisik. Maka anjing tidak jadi masalah, justru jadi simbol kasih.
Perbedaan ini bukan karena satu agama lebih sayang atau lebih benci pada anjing. Tidak. Ini soal sistem hukum, filosofi spiritual, dan konteks sosial budaya. Islam dibangun dengan kerangka hukum yang lengkap, termasuk aturan najis dan bersuci. Setiap bagian tubuh, pakaian, dan tempat sholat harus suci. Maka apapun yang berpotensi membawa najis harus dijauhi, termasuk air liur anjing. Sementara dalam ajaran Kristen pasca Perjanjian Baru, ritual hukum bersuci Yahudi tidak lagi diberlakukan. Yesus datang untuk menyempurnakan hukum, bukan untuk mengulangnya. Maka yang najis bukanlah yang masuk ke tubuh, tapi yang keluar dari hati manusia, kemarahan, iri, kebencian. Konteks geografis dan budaya pun turut membentuk persepsi. Di padang pasir Jazirah Arab, anjing liar dikenal ganas, sering menyebarkan penyakit, bahkan bisa menggigit atau membawa rabies. Maka wajar ada kehati-hatian ekstrim. Sedangkan di Eropa dan Mediterania, bahkan menjadi simbol kesetiaan. Sayangnya, perbedaan hukum sering disalahpahami. Di banyak tempat, anjing disiksa, ditendang, atau dijauhi secara kejam, hanya karena dianggap najis. Padahal najis dalam Islam bukan berarti harus dibenci. Bukan berarti anjing lebih hina dari makhluk lain. Dan ironisnya, di sisi lain, banyak umat Kristen atau Barat mengejek hukum Islam, seolah umat Muslim membenci anjing. Padahal mereka hanya menjalankan keyakinan suci yang mereka imani. Kita terlalu sering lupa bahwa anjing tak paham batas agama. Ia hanya tahu kasih. Jika kau beri ia cinta, ia akan mati untukmu. Jika kau usir ia dengan batu, ia akan tetap duduk menunggu, berharap kau berubah pikiran. Seorang wanita pelacur dalam hadits, Nabi masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ya, seekor anjing yang najis sekalipun bisa menjadi pintu rahmat, jika hati kita melihatnya dengan cinta. Mungkin kita perlu membuka hati, bukan sekadar membuka kitab. Memahami bahwa najis bukan berarti benci. Bahwa tidak semua hukum dibuat untuk memusuhi. Bahwa setiap agama memiliki cara sendiri untuk melindungi umatnya, fisik dan batin. Muslim yang menjaga diri dari najis bukan berarti membenci makhluk Tuhan. Mereka hanya taat. Kristen yang memeluk anjing bukan berarti tak suci. Mereka juga taat dengan hukum kasih. Bisakah kita berhenti menghakimi satu sama lain? Bisakah kita berhenti memperdebatkan siapa yang benar, dan mulai belajar untuk saling mendengar? Karena mungkin anjing yang diam itu jauh lebih sabar daripada manusia yang saling mencaci atas nama agama. Di akhir hari, anjing tetaplah anjing. Makhluk yang setia. Makhluk yang diam-diam mengajarkan kita tentang kesabaran, ketulusan, dan kesetiaan yang tak bersyarat. Kita yang berbeda keyakinan, mari belajar dari anjing. Belajar untuk tidak menilai hanya dari rupa. Belajar untuk tidak mencaci hanya karena beda hukum. Belajar untuk mencintai dalam batas-batas suci yang Tuhan ajarkan. Dan semoga, dengan memahami ini, kita jadi lebih manusiawi, lebih lembut, lebih bersih di mata Tuhan. Jika video ini menyentuh hatimu, bagikan pada temanmu tanpa debat. Karena mungkin
Lewat cerita anjing, Tuhan sedang mengajari kita tentang cinta.